Nah, Bapak Ibu, siapa yang suka nonton film? Wah, banyak ya. Nah, saya sama istri saya sangat suka sekali nonton film ya, dan kami paling senang kalau nunggu bulan Juni atau bulan Juli. Kenapa? Karena di Amerika sana kalau bulan Juni bulan Juli itu banyak sekali film-film yang bagus. Di sana summer. Dan dulu saya ingat kalau di Indonesia itu mau nunggu film di Amerika sudah main itu kadang-kadang nunggunya lama. Tapi sekarang enaknya langsung. Kalau di Amerika main tanggal 1, Indonesia juga main tanggal 1. Wah, banyak sekali film-film baru yang saya nonton bulan Juni, bulan Juli ya. Ada film Batman, ada film Superman ya, banyak sekali. Nah, saya ada nonton satu film yang betul-betul saya lihat ini saya banyak belajar dari film ini, Bapak Ibu. Nah, ini filmnya ini. Mungkin Anda sudah pernah nonton. Hancock. Nah, Hancock ini keren Bapak Ibu ya. Kalau Anda lihat Superman itu kan kemampuannya bisa terbang ya, bisa nangkap peluru. Kalau Hancock ini juga punya kekuatan yang melebihi manusia. Ya, dia bisa angkat mobil, dia bisa terbang seperti itu. Nah, tapi Anda lihat penampilan Hancock sama penampilan Superman beda nggak Bapak Ibu? Kalau Hancock itu penampilannya kacau, Anda lihat brengosnya nggak dicukur ya, pakainya udah kayak preman lah Bapak Ibu ya. Kalau Superman kan rapi Bapak Ibu. Nah, Hancock ini banyak sekali menolong penduduk di sebuah kota, tapi Hancock ini sangat dibenci oleh penduduk tersebut. Aneh kan? Banyak menumpas kejahatan tapi banyak dibenci oleh penduduk tersebut. Kenapa Bapak Ibu? Karena dia nggak bisa kontrol sikapnya. Anda lihat, tiap pagi dia kalau nggak ada kerjaan, nggak menumpas penjahat, kerjaannya minum alkohol Bapak Ibu. Sampai mabuk. Dan kerjaannya di pinggir jalan mabuk-mabukan. Anda lihat, tampang preman kan seperti ini. Ya kan? Nah, akhirnya sampai suatu saat Bapak Ibu, dia ketemu dengan seorang konsultan yang mana konsultan ini bekerjanya untuk meningkatkan image sebuah perusahaan. Nah, Anda lihat ya, ini saya tunjukkan dulu dia kalau terbang, habis terbang turun ke tanah, dia nggak bisa kontrol. Kenapa dibenci? Makanya ini hancur semua Bapak Ibu ya. Makanya dia dimarahin sama penduduk. Habis bantu orang, itu tanahnya hancur semua karena dia nggak bisa kontrol kekuatannya. Masalah sikap Bapak Ibu. Nah, terus berikutnya ini, dia ada menolong seorang konsultan yang tadi saya ceritakan kerjanya meningkatkan image perusahaan. Waktu itu konsultan ini ada berhenti di tengah rel kereta api dan keretanya mau jalan. Dia datang, dia angkat Bapak Ibu. Nah, setelah dibantu, konsultan ini jadi bingung. Kenapa setelah dibantu, mestinya banyak orang tepukin tangan kepada Hancock, tapi banyak orang malah marah-marah kepada Hancock. Akhirnya dia telusuri, ternyata memang Hancock ini yang tadi ada masalah sikap. Penampilannya nggak benar Bapak Ibu. Ya, akhirnya oleh konsultan ini dia bilang, yuk kita rubah image Anda. Dan Anda harus mengakui dosa Anda, caranya gimana Anda harus masuk penjara dulu. Dan akhirnya karena dia mau berubah, dia mau masuk penjara. Dan setelah masuk penjara, betul-betul dirubah penampilannya oleh konsultan ini. Jadi punya seragam. Wah, sekarang keren kan? Brengosnya sudah bersih Bapak Ibu ya. Tuh, lihat seragamnya juga keren kan? Kayak Superman seperti ini. Dari sini, begitu dia rubah penampilannya Bapak Ibu, banyak orang senang. Akhirnya dia dihargai oleh penduduk kota tersebut. Sebelumnya enggak loh, padahal banyak bantu orang. Nah Bapak Ibu, pada malam hari ini saya ingin bagikan sebuah topik kepada Anda. Kita sudah berada di sebuah industri yang besar. Kita semua menjadi distributor Tianxi dan kita berada di support system, core system. Yang mana kita dididik untuk menjadi seorang yang punya kepribadian yang baik. Nah sekarang apa yang terjadi kalau Bapak Ibu nggak profesional? Ya, jadi saya ingin bagikan topik how to become a professional. Artinya bagaimana caranya supaya kita menjadi distributor Tianxi yang punya profesionalisme yang tinggi. Ya, karena terus terang banyak sekali orang yang join Tianxi, mereka tuh masih kacau Bapak Ibu. Mereka nggak tahu tujuannya mau kemana. Sehingga mereka tuh jalankan bisnisnya ya asal-asalan aja Bapak Ibu. Saya sangat hargai orang-orang yang jalankan bisnis Tianxi dan mereka sudah lakukan proses kerja Bapak Ibu. Tapi kalau proses kerja tidak didukung oleh sikap yang baik, tidak didukung dengan profesionalisme yang tinggi, akhirnya bisnisnya juga nggak kemana-mana. Banyak sekali pengalaman saya dari grup saya pribadi Bapak Ibu, karena masalah tidak profesional artinya grupnya nggak berkembang. Nah, saya sangat concern dengan apa yang namanya pembelajaran, learn Bapak Ibu. Saya nggak tahu dengan Anda, kira-kira kalau Anda join di Tianxi, fokus Anda hanya cari uang apa enggak? Kalau fokus Anda cuma cari uang, memang betul. Saya pun cari uang di Tianxi Bapak Ibu. Tapi saya nggak hanya sekedar cari uang. Saya berusaha meningkatkan perkembangan kepribadian saya. Yaitu saya dengan belajar. Tapi ada orang yang dia memang fokusnya hanya cari uang. Sehingga yang penting dia sponsori orang, dia dapat bonus, dia selesai. Dia nggak pernah mau meningkatkan perkembangan pembelajarannya. Jadi perlu kita bedakan earn versus learn. Artinya kalau Anda hanya mau dapat uang, ya nggak apa-apa, nggak usah belajar di core system juga, Anda nggak perlu baca buku juga bisa dapat uang. Begitu Anda menguasai marketing plan, begitu Anda semangat, Anda presentasi ke teman Anda join, Anda bintang 3, Anda dapat 485.000. Betul Bapak Ibu?
Tapi pertanyaannya, mau nggak belajar? Suatu saat misalnya tahun demi tahun Anda kelihatannya juga menarik sekali. Begitu orang berkenalan dengan kita, mereka tahu kita distributor Tianxi, nyaman sekali. Itu yang ada dalam pikiran saya dapat uang dan juga perkembangan kepribadiannya meningkat. Ya, makanya kembali lagi Bapak Ibu harus punya kesadaran untuk meningkatkan nilai tambah, value added Bapak Ibu. Ya, kalau kita nggak pernah mau meningkatkan value added kita, ya nilai kita nggak kemana-mana, segitu aja. Kalau Anda lihat sebuah rotan, begitu baru diambil, rotan itu nggak ada nilai apa-apa. Tapi begitu dibentuk Bapak Ibu, begitu jadi kursi, begitu jadi meja, diekspor, itu nilainya tinggi sekali. Kenapa? Karena ada value added, ada nilai tambah. Ya, banyak orang yang nggak mau investasi untuk nilai tambah. Mereka hanya mikirin dari mulut ke bawah. Kalau mikirin dari mulut ke bawah itu makan Bapak Ibu. Ya, tapi investasi dari mulut ke atas, otak, untuk belajar, untuk baca buku, itu nggak ada. Sayang Bapak Ibu. Nah, kembali lagi, sekali lagi Bapak Ibu, apakah Anda mau jadi distributor yang profesional atau hanya sekedar menjadi distributor Tianxi yang biasa-biasa aja? Kesadarannya nggak bisa dipaksa kok Bapak Ibu, kita nggak bisa maksa orang. Ya, di sini adalah independent business owner. Ya, nggak bisa kita memaksa tim kerja kita untuk belajar. Ya, kita hanya bisa menyarankan sehingga mereka bisa berkembang. Tapi kalau mereka nggak mau, ya nggak bisa dipaksa. Makanya harus punya kesadaran dulu betul-betul bahwa ingin meningkatkan kepribadiannya. Nah, saya ingin bagikan beberapa hal Bapak Ibu ya, selama pengalaman saya menjalankan bisnis Tianxi, apa yang saya lakukan supaya saya bisa lebih profesional. Ya, bukan berarti saya paling profesional, enggak. Tapi saya terus terang berusaha meningkatkan terus Bapak Ibu, pembelajaran. Sebagai manusia kadang-kadang kita nggak bisa sempurna, tapi paling enggak kita berusaha menuju yang lebih baik. Tahun demi tahun saya berusaha belajar. Nah, yang pertama Bapak Ibu, penampilan. Saya berusaha Bapak Ibu, menjaga penampilan yang menarik. Penampilan menarik ini bukan berdasarkan misalnya udah ganteng atau udah cantik, itu enggak seperti itu loh Bapak Ibu. Ada orang yang cantik juga ngejengkelin loh Bapak Ibu ya. Ada orang yang ganteng juga bete, buat bete kita, betul nggak Bapak Ibu? Tapi yang penting apa? Penampilan harus menarik dulu. Kalau kita ingin jadi distributor yang profesional, yang pertama penampilan dulu. Nah, penampilan itu apa aja Bapak Ibu? Yang pertama, berpakaian yang proporsional. Ya artinya kalau kita ingin berbisnis, sudah pasti pakai tangan panjang, kalau ke pertemuan pakai dasi, pakai jas, pakai sepatu yang benar Bapak Ibu. Jangan pakai tank top kalau wanita ke OPP, coba gimana? Presenternya bicara semua ngeliatin ke tank top. Ya kalau bodinya bagus Bapak Ibu ya. Kalau bodinya berantakan kan bikin bete juga, bikin kacau. Ya pakai baju yang proporsional. Ya kalau wanita ya pakai betul-betul baju bisnis gitu loh Bapak Ibu. Ya kalau yang pria juga pakai baju bisnis. Ada grup saya yang saya lihat ya. Grup orang lain saya nggak terlalu mau perhatiin, tapi grup sendiri biasanya saya lihat dan kalau memang orang itu mau serius, saya beritahu loh Bapak Ibu. Anda mau serius kan? Anda mau sukses. Kalau saya boleh sarankan, saran saya seperti ini. Kadang-kadang saya kasih tahu, kecuali kalau memang dia nggak mau sukses, dia mau main-main. Kasihan loh Bapak Ibu, orang mau sukses kita nggak beritahu yang benarnya gimana. Kadang-kadang Bapak Ibu penampilannya, bajunya sudah bagus. Bajunya sudah proporsional, pakai jas, pakai dasi, tapi sepatunya pakai sepatu cat, mau main basket Bapak Ibu. Nggak matching loh Bapak Ibu, banyak sekali. Saya punya pengalaman grup di luar kota. Rekan saya ini kalau ngundang orang ke pertemuan itu banyak sekali. Kalau ngundang orang ke vision seminar, ngundang orang ke OPP itu banyak. Tapi satu kali dia konsultasi kepada saya, Bapak Ibu, kenapa Pak? Saya nggak bisa ngajak orang join. Setelah saya perhatikan Bapak Ibu, penampilannya nggak matching. Pakai jas, pakai tangan panjang, pakai celana bisnis, sepatunya masih sepatu bola Bapak Ibu. Sepatu main basket, gimana orang mau yakin gitu loh. Gimana orang mau yakin kerjasama dengan dia kalau dia penampilannya masih seperti itu. Tapi kalau dirubah sedikit aja Bapak Ibu, itu sudah nilai tambahnya banyak sekali. Penampilan yang menarik itu bukan berarti beli baju yang mahal loh Bapak Ibu. Orang kalau beli baju mahal, kalau dia awal saya begitu Bapak Ibu, kapok nggak ada yang join Bapak Ibu, makanya berubah. Makanya bagi Bapak Ibu yang begitu ya berubah, supaya bisa bisnisnya berkembang. Kita semua belajarnya sama, dari satu guru, dari satu buku. Kalau misalnya yang lain bisa, kita nggak bisa, berarti apa? Kitanya yang nggak mau berubah. Nah yang berikutnya, menjalin hubungan win-win. Kalau kita berhubungan dengan orang, selalu win-win solution. Saya dengan downline saya selalu menempatkan diri saya, meskipun saya bronze lion, misalnya downline saya bintang 3, saya menempatkan diri saya win-win kok Bapak Ibu. Kalau kita win-win solution tuh enak sekali. Kadang-kadang kita merasa kita sebagai upline, downline tuh harus nurut. Enggak seperti itu Bapak Ibu. Kalau kita win-win itu bisnis kita akan jangka panjang. Saya dengan Pak Suprato, dengan Pak Edo juga kami win-win Bapak Ibu. Saya nggak pernah berpikir bahwa saya lose, Pak Suprato, Pak Edo win, enggak. Win-win.
Saya jalankan bisnis saya juga happy, saya juga dapat income, Pak Suprato juga dapat income, ya kami happy-happy aja. Saya belajar dari beliau, enak sekali. Coba berapa banyak orang yang grupnya rontok gara-gara tidak win-win solution. Mau jadi manajer Bapak Ibu, dia merintah ke sana, merintah ke sini, nggak bisa. Ya banyak sekali loh yang saya lihat dari pengalaman di grup saya pribadi, begitu terjadinya seperti itu. Makanya akhirnya ujung-ujungnya ribut-ribut terus. Coba kalau semua bisnis diawali dari win-win Bapak Ibu, enak jangka panjang. Nah berikutnya, good team player di pertemuan Bapak Ibu. Ini poin juga supaya kita bisa menjadi lebih profesional. Ya, good team player itu apa aja poinnya? Yang pertama, tuan rumah. Jadilah tuan rumah yang profesional. Ya, kalau misalnya kita punya sebuah pertemuan, kita sudah punya OPP, buat Bapak Ibu menjadi tuan rumah yang profesional. Tuan rumah yang profesional itu apa? Sebelum acara tuh kita sudah siap-siap semua. Jangan sampai tamu sudah datang, kita masih ngurusin infokus, kita masih ngurusin laptop, seperti itu. Jangan Bapak Ibu. Kalau misalnya kita menganggap OPP kita seperti showroom, itu akan rapi sekali Bapak Ibu. Ya, orang datang nyaman. Jangan sampai nanti orang datang dia lihat, aduh showroomnya seperti ini. Dia mau bergabung juga dia ragu-ragu, nggak enak. Mungkin kalau misalnya kita nggak sponsoring up, Bapak Ibu ya, nggak sponsoring level atas, mungkin nggak terlalu terasa. Tapi kalau misalnya sponsoring up itu terasa sekali. Saya pernah mengundang prospek saya, Bapak Ibu, di sebuah kota yang OPP-nya milik Crossline. Setelah dia datang, dia kaget setengah mati sama saya. Waktu itu saya undang, saya di Jakarta, beliau di luar kota, saya undang. Begitu dia datang, saya telepon dia untuk follow up, dia bilang saya seperti di dunia lain katanya. Kenapa? Ya itu OPP-nya kacau balau. OPP-nya 3 jam Bapak Ibu. Saya bilang ngapain aja, ya pakai nangis-nangis lah. Vision seminar emang saya bilang pakai nangis-nangis. Begitu loh terjadi loh Bapak Ibu. Tuan rumahnya nggak profesional. Akhirnya orang ini potensi, dia tertarik, dia jadi ragu-ragu Bapak Ibu. Makanya kalau kita sudah punya OPP, grup kita sudah punya OPP, betul-betul kita harus profesional. Jadi tuan rumah itu yang betul-betul profesional. Nah terus jadi presenter juga yang profesional Bapak Ibu. Kalau misalnya ditugaskan oleh host couple untuk jadi pembicara sebagai presenter, itu juga kita harus profesional. Yang namanya profesional itu apa? Harus mempersiapkan diri. Jangan nggak ada persiapan, apalagi untuk orang-orang baru yang baru pertama kali diminta untuk pimpin OPP, jadi presenter. Saya ngalamin Bapak Ibu, kalau nggak ada persiapan, mau ngomong A keluarnya B Bapak Ibu. Ya kaki gemeter, keringet dingin keluar, ngelihat orang takut, maunya nunduk terus Bapak Ibu. Nah itu saya alami. Makanya kalau ada persiapan, itu akan lebih mudah Bapak Ibu. Kalau kita nggak ada persiapan, kita kaget. Begitu MC panggil, waduh udah dipanggil, sampai di depan bingung, mau ngomong apa gitu loh. Tapi kalau kita sudah ada persiapan, kita santai. Makanya kalau diberi tugas, harus bertanggung jawab. Jadilah presenter yang profesional, jangan aneh-aneh. Begitu dikasih tugas, nggak standar Bapak Ibu. Presentasi dari core system kan sudah standar. Pertama kita bicara apa prioritas utama, kita bicara active income dan passive income, dilanjutkan seterusnya. Jangan dibulak-balik, nanti orang bingung Bapak Ibu. Itu yang menunjukkan bahwa kita betul-betul profesional. Nah berikutnya, impact Bapak Ibu. Pada saat impact direcognize, ya bintang 3, bintang 4, bintang 5 maju, itu juga kita berusaha profesional. Kadang-kadang Bapak Ibu ya, pada saat impact memang kita nggak sadar. Ya, kita pikir impact ya kita asal sebut, tapi itu pengaruhnya besar loh Bapak Ibu. Ya kalau impactnya aneh-aneh, itu pengaruhnya besar sekali. Saya kadang-kadang kalau dengar impact itu saya kaget. Wah impactnya seperti ini nih. Kalau sponsoring up terus terang bisa KO dia Bapak Ibu. Kaget dia. Kalau impact yang rapi coba, begitu maju, oke. Nama Indra mantan pengusaha distribusi. Nama Budi mahasiswa. Nama Tony mantan pedagang bakso. Enggak apa-apa pedagang bakso tapi mantan. Itu bagus sekali. Nama Hasan, latar belakang, nggak penting. Apa nggak penting Bapak Ibu? Saya kalau dengar impact seperti itu ya terus terang, nggak penting apanya gitu. Ini penting, ini showroom ini. Ya kan? Dia bilang nggak penting. Itu kasihan orang lain Bapak Ibu ya. Ya kan? Sering kan? Dengar impact nggak penting, latar belakang nggak jelas katanya. Udah nggak jelas diomongin sama orang Bapak Ibu. Ya nggak? Jangan Bapak Ibu, kita mau buat rapi. Kita mau buat OPP core system tuh rapi, itu enak sekali loh Bapak Ibu. Kalau kita, kenapa ada yang ketawa ya? Pengalaman pribadi ya. Kalau kita buat OPP kita, showroom kita rapi impactnya, itu enak sekali loh Bapak Ibu. Coba nanti kita rasakan, 1-2 tahun ke depan, kita lihat nanti impact kita rapi semua. Nanti kita tuh enak sekali OPP, NDT-nya enak sekali Bapak Ibu. Udah nggak ada yang kacau-kacau lagi.
Makanya ini masa transisi harus dibersihkan dulu Bapak Ibu. Kita sama-sama belajar, bukan berarti grup saya tuh impact-nya bagus semua. Enggak Bapak Ibu, sama-sama semua kita mau belajar supaya nanti kita rapi. Kalau kita rapi, organisasi kerja kita bisa sponsoring up, berkembang terus Bapak Ibu. Seperti itu. Ya. Jadi kalau mau impact tuh diingat dulu, ini latar belakangnya apa. Kalau nggak tahu, tanya dulu sama upline. Pak, saya perlu impact apa nih? Saya bingung, saya mesti ngomong apa. Kalau bingung, jangan ngomong Bapak Ibu ya. Nama Indra udah selesai Bapak Ibu. Ya jangan aneh-aneh gitu loh. Kalau aneh-aneh nanti tambah memperparah situasi. Seperti itu. Ya. Nah terus menghargai cross line Bapak Ibu ya. Good team player itu juga menghargai cross line. Menghargai cross line itu seperti apa Bapak Ibu? Kalau misalnya kita ada sebuah OPP yang mana cross line kita di luar kota, ngundang orang. Kalau misalnya prospeknya itu tanya, Pak ini OPP, iya. Begitu misalnya kita tanya grupnya siapa, kita edifikasi. Jadi jangan kita lihat begitu orang ini datang nggak tahu apa-apa, sebentar ini tak bajak. Nah, pikirannya sudah mulai, sebentar tak bajak. Itu mental preman Bapak Ibu. Begitu masuk, langsung dideketin. Langsung di follow up, jangan Bapak Ibu. Karena apa? Pasti ketahuan. Nggak mungkin nggak ketahuan. Orang itu nggak mungkin datang ke OPP nggak diundang. Emangnya dia lewat di depan Bulog, dia lihat ada OPP, dia masuk Bapak Ibu. Nggak mungkin. Kemungkinan kecil deh. Pasti orang datang ke OPP itu diundang Bapak Ibu. Nggak mungkin nggak diundang. Berarti apa? Harus kita menghargai cross line. Saya kalau misalnya hanya mikirin uang Bapak Ibu, saya punya OPP di Pulau Mas. Banyak loh orang-orang yang datang yang nggak mengerti diundang di luar kota. Dia tanya mau join gimana? Kalau mata hijau Bapak Ibu, nggak ada hati nurani, tak joinin semua Bapak Ibu. Tapi mikir nih hati nurani Bapak Ibu. Ya kita mikir malu Bapak Ibu, saya malu. Takutnya apa? Pasti ketelusuri Bapak Ibu, nggak mungkin. Begitu dia join, yang ngundang pasti tanya, lah kamu sudah join sama siapa? Sama Pak Indra di Pulau Mas. Wah celaka Bapak Ibu kalau ditelepon gimana? Begitu ditelepon, Dra kamu sponsori prospek saya. Aduh Bapak Ibu, matilah. Itu saya jaga betul-betul Bapak Ibu. Makanya kita kalau jadi host couple, sabar Bapak Ibu, itu aset orang lain. Ya, orang lain tuh ngundang udah susah-susah, kita harus hargai Bapak Ibu. Jangan main sikat aja mentang-mentang ada fokus strategi, disikat aja masukin ke tim semua. Jangan Bapak Ibu, ya. Ini. Saya paling tegas Bapak Ibu kalau masalah seperti ini. Karena apa? Saya nggak mau memperlakukan orang seperti itu, tapi saya juga nggak mau diperlakukan seperti itu. Itu prinsip saya. Makanya saya nggak mau aneh-aneh. Nah, menghargai cross line itu juga gini Bapak Ibu. Kita di support system, core system. Kalau misalnya kita menemukan cross line di stokis misalnya Bapak Ibu, itu juga jangan hantam kromo. Jangan pikir ini di luar support system lain. Di luar support system kita dihajar. Jangan Bapak Ibu. Kita juga harus menghargai cross line. Cross line itu kita nggak lihat, mau di support system manapun kita harus hargai. Karena kita berbisnis, kita ingin bangun bisnis kita dengan benar. Ya kadang-kadang Bapak Ibu, kalau saya dengar ada orang yang mengatakan bahwa, oh di support system ini seringnya kebiasaannya membajak orang. Akhirnya mereka mengatakan support system ini jelek. Kalau saya pribadi Bapak Ibu, kalau terjadi seperti itu, sebenarnya ini masalah simpel. Bisa ditelusuri. Antar leader bicara, siapa yang sponsori? Dicari, masa sih ujung-ujungnya nggak ketemu, emangnya ada alam goib Bapak Ibu? Ya kan? Kan ketemu, Pak Anda dipresentasi, disponsori oleh siapa? Ketahuan Bapak Ibu, nggak mungkin nggak ketahuan. Makanya betul-betul kita jaga. Meskipun kita di support system, core system, kita juga harus menghargai support system lain. Bukan berarti kita mau ngebantai mereka Bapak Ibu, enggak seperti itu konsepnya. Ya kita mau besar bareng-bareng. Saya ada baca sebuah buku bisnis Bapak Ibu, ada seorang pemikir ekonomi yang dia mengatakan bisnis itu harus menghancurkan kompetitor. Pikiran dia seperti itu. Preman betul-betul Bapak Ibu ya. Pokoknya ada kompetitor dihajar, ada kompetitor dihajar. Dia pikir seperti itu. Tapi saya ada baca sebuah buku lagi, ada pemikir yang mengatakan konsepnya blue ocean. Artinya kita kalau ada kompetitor, kita bisa gedein kuenya bisnis itu sama-sama gede. Karena kalau kita nggak ada kompetitor juga kita buta Bapak Ibu. Kita nggak tahu. Kita menganggap kita sudah besar, padahal itu bisnis bisa besar lagi. Tapi kalau dengan ada gesekan positif kita bisa lihat, oh ternyata orang lain bisa seperti itu. Bukan kita cross-lining, tapi kita bisa memotivasi diri kita, gimana caranya kita juga bisa besar Bapak Ibu. Seperti itu. Ya, jadi jangan berpikiran picik Bapak Ibu ya. Kayak kepiting, saya paling senang dengar cerita kepiting. Ya, kalau di Filipina ada sebuah kebiasaan, kalau malam hari mereka di kampung itu cari kepiting, dan di kepiting di Filipina itu kecil-kecil.
Dan kalau yang misalnya yang sudah paham tentang sifat kepiting, begitu ditangkap kepitingnya, dimasukin di baskom, dia tidak akan takut. Kenapa? Dia tahu. Kalau ada satu kepiting yang berusaha keluar, teman-temannya akan narik turun ke bawah. Seperti itu Bapak Ibu. Nah kalau sifat kepiting seperti itu, orang mau maju, dia turunin. Orang mau maju, dia turunin. Orang mau maju, mau berkembang, dia turunin. Dia gasak terus Bapak Ibu. Seperti itu. Saya kemarin dari luar kota. Saya ada ngobrol dengan close friend saya, dia cerita. Ada sebuah kejadian bahwa pada saat misalnya leadernya datang ke sana, itu ngadakan Grand OPP, begitu datang Grand OPP, dia dipanggil meeting Bapak Ibu. Lah meetingnya itu meeting, misalnya saya sama Pak Suprato crossline. Saya ngundang Pak Edo upline saya. Pak Suprato crossline saya, bukan grupnya Pak Edo. Begitu saya ngadain acara dengan Pak Edo kan nggak apa-apa dong di suatu kota. Tapi begitu saya ngadain acara besar, tiba-tiba besok saya dipanggil sama Pak Suprato. Di-meetingin, saya bilang di-meetingin apa, orang grupnya masing-masing, dimarahin Bapak Ibu. Nah itu, nggak seneng kalau misalnya crossline-nya besar. Kalau udah punya pikiran seperti itu Bapak Ibu, itu nanti hukum The Secret tuh jalan. Tinggal karmanya nggak tahu kapan Bapak Ibu. Kalau di neraka tuh yang paling bawah tuh udah ketungku api tuh Bapak Ibu. Ya itu, seperti itu. Kadang-kadang saya jengkel Bapak Ibu. Untuk hal-hal yang seperti itu tuh saya jengkel gitu loh. Kok gini gitu loh. Ya kita berbisnis, kita fair kok. Saya dengan close line saya, dengan Pak Ahmad Yuswena, dengan Pak Christian, dengan Pak Teddy, kami fair. Siapa yang bekerja lebih banyak, suatu saat pasti bisnisnya lebih berkembang, tapi bukan caranya kami mematikan bisnis mereka. Enggak seperti itu Bapak Ibu. Karena kita punya pikiran mau punya visi yang besar, kita mau punya bisnis yang besar gitu loh. Jangan picik Bapak Ibu seperti katak dalam tempurung, maunya menghancurkan orang terus. Enggak bisa besar Bapak Ibu mau sampai kapanpun. Tuhan tuh lihat. Ya besar sebentar Bapak Ibu, sebentar lagi rontok. Nah tergantung nih Bapak Ibu, kita mau nggak maju? Ini harus menghargai betul-betul crossline itu dihargai Bapak Ibu. Sekali lagi, kita harus menghargai crossline itu, jangan hanya support system kita yang dihargai. Ketemu crossline lain nggak apa-apa. Kita say hello tapi kita nggak crosslining, seperti itu konsepnya. Oke? Nah terus menghargai presenter Bapak Ibu. Ya ini juga good team player di pertemuan. Kadang-kadang kan kesian ada orang yang baru presentasi, ada orang yang baru pertama kali bawakan materi. Mereka kadang-kadang bingung. Kadang-kadang bisa berhenti di tengah jalan. Saya pernah loh Bapak Ibu menghadiri sebuah NDT di sebuah kota, pembicaranya bawain dream. Bawain dream, bawanya masih gemeter, masih baru pertama kali mungkin ya. Begitu bicara dreamnya itu langsung wah digituin. Kayak nonton sepak bola Bapak Ibu. Saya kaget, ampun ya bisa ada NDT seperti ini ya. Di Jakarta nggak pernah ketemu saya, ini daerah masih primitif Bapak Ibu ya. Yang bawain materi tambah gemeter Bapak Ibu. Kesian sekali loh. Saya sendiri yang tepuk tangan Bapak Ibu. Supaya apa? Yang lain tepuk tangan, kenapa? Supaya kita support, supaya dia bisa selesaikan. Lah kalau dia nggak selesai, kita nggak pulang-pulang Bapak Ibu. Kasihan loh Bapak Ibu ya, udah gemeter, udah nggak bisa, nggak ditepukin gitu loh, disupport. Kalau misalnya lagi gemeter ya nggak apa-apa disupport, disenyumin supaya dia tepat selesai. Kasihan loh Bapak Ibu ya, coba Anda nanti sekali-sekali deh. Yang belum pernah jadi pembicara NDT, bawain coba. Begitu Anda lihat orang semuanya cemberut semua, wah stres, tapi semua tersenyum, senyum semua artinya bagus, bicaranya tambah mantap dia Bapak Ibu. Seperti itu, kita harus hargai presenter. Pertama kita juga seperti itu gitu loh, orang lain juga seperti itu kita harus hargai. Nggak bisa langsung kok Bapak Ibu. Ya saya pribadi juga pertama-tama itu betul-betul berusaha. Ya gimana caranya supaya nggak gemeter. Wah dulu pertama kali saya ingat lagi di apartemen Pak Suprato disuruh bawain produk. Itu saya hafalin semalaman Bapak Ibu. Sampai di depan kacau balau yang saya hafalin nggak ngerti. Untung Pak Suprato bilang, oke, katanya, sudah berani mulai, katanya. Bukan materinya yang bagus, kata Pak Suprato ya, keberaniannya untuk memulai ya. Nah itu kita hargain, dengan dihargai seperti itu, yang lain juga saya tahu, yang dengerin udah kacau nih, tapi semua masih respect seperti itu. Terus yang berikutnya, menghargai waktu Bapak Ibu. Ini waktu juga penting. Banyak sekali orang yang betul-betul nggak menghargai waktu. Ya, saya punya pengalaman Bapak Ibu ya, dulu saya bekerja di sebuah perusahaan farmasi, yang mana pimpinan perusahaan saya itu sangat on time, sangat menghargai waktu. Beliau kalau misalnya pergi ke sebuah kota, saya berada di bagian divisi marketing. Biasanya kami kalau ke lapangan, kami kunjungan kepada pelanggan-pelanggan kami. Saya belajar banyak dari pimpinan perusahaan saya, itu beliau kalau pergi keluar kota, kalau beliau mau datang kunjungan ke 7 pelanggan, itu jam-jamnya sudah diatur. Jam 8 pagi sampai jam 8.30 di pelanggan A. 8.30 sampai 8.50 perjalanan.
8.50 sampai jam berapa, udah setting semua waktunya. Jadi dia sudah tahu kapan harus selesai. Dan kalau misalnya waktunya sudah selesai, pelanggannya masih mau ngomong, dia katakan, Pak saya sudah ada appointment yang lain. Saya melihat cara kerja itu, saya terdidik Bapak Ibu di sana. Karena betul-betul on time. Dan saya punya pengalaman pertama, Bapak Ibu, saya pernah ke luar negeri, saya bisnis, ketemu dengan rekan, saya terlambat hanya 10 menit. Dia katakan kepada saya, ini bukan Indonesia, ini negara Malaysia. Anda di Indonesia bisa telat, tapi di Malaysia Anda nggak bisa. Seperti itu Bapak Ibu. Ya karena mereka betul-betul menghargai waktu. Berapa banyak orang yang tidak membudayakan untuk menghargai waktu. Datangnya enak-enak aja, santai. Kadang-kadang saya bingung gitu loh, kalau waktu itu kan sebenarnya bisa diatur. Di Jakarta macet, kecuali kalau betul-betul ada khusus lah. Tapi sebenarnya bisa diprediksi. Dan kalau saya menggunakan satu tips Bapak Ibu, saya kalau berusaha ketemu dengan prospek saya, itu selalu saya berusaha menargetkan diri saya untuk datang lebih awal. Saya nggak pernah mau prospek saya itu datang lebih awal dari saya. Kenapa? Karena kalau saya udah datang lebih awal, saya sudah menang set dulu. Dia sudah merasa bersalah dulu. Nah, lu telat lu ya. Menang dulu Bapak Ibu, kita punya keyakinan yang tinggi. Coba kalau misalnya kita yang datang terlambat, dia yang bilang, lu telat lu ya. Seperti itu, saya selalu nunggu, duduk. Janjian sama Pak Edo sama Pak Suprato, kalau mau konsultasi saya juga seperti itu. Dan kalau saya terlambat, saya telepon Bapak Ibu. Dan bisa diprediksi seperti itu. Tapi banyak orang yang saya lihat, dia datang terlambat, dia sorry. Besok sorry lagi, besok sorry lagi. Itu nggak bisa ngatur waktu menurut saya Bapak Ibu. Bisa diatur kok, waktu itu bisa diatur. Kalau misalnya saya janjian jam 7, saya dari Kelapa Gading Bapak Ibu, saya setting. Kalau saya hitung dari Kelapa Gading jam 4 perjalanan 2 jam, saya nggak pernah mau janji jam 6 kalau saya berangkat planning jam 4. Saya janji selalu jam 7 atau setengah 7. Karena apa? Saya masih punya spare waktu setengah sampai 1 jam. Jadi nggak mungkin telat. Tapi kalau misalnya kita perkirakan 2 jam, kita janji 2 jam, berangkat jam 4, nyampe jam 6, udah pasti telat Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya kita janji jam 7, kita berangkat jam 4, perjalanannya 2 jam, udah pasti ke setting waktunya seperti itu. Betul-betul kita menghargai waktu. Karena ini masalah budaya Bapak Ibu. Itu nurun kepada putri saya Bapak Ibu. Putri saya lebih terlalu lagi on time-nya Bapak Ibu. Mau nonton jam 12, jam 10 dia sudah standby Bapak Ibu. Ya, itu nurun saya betul-betul. Kadang-kadang saya sampai udah nanti dulu, ini masih tenang, ini masih jam 10. Dia sudah repot kanan kiri, bingung sendiri dia. Kalau sekolah masuknya jam 7.20. Itu jam 5 pagi dia sudah bangun Bapak Ibu. Saya bingung ngapain aja. Saya bilang kamu mau ngepel, mau nyapu, saya bilang. Ya. Itu betul-betul dia sangat on time sekali. Karena mungkin dia melihat saya, kalau saya mau pergi sama istri saya juga sangat on time. Oke, kita mau pergi jam 7, kita standby. Pokoknya gitu. Pokoknya jam 7 kurang seperempat saya sudah nyampe di mobil saya. Istri saya belum selesai, saya klaksonin terus Bapak Ibu. Saya sudah di bawah soalnya Bapak Ibu. Saya klakson terus, sampai dia lari-lari. Sengaja saya Bapak Ibu, ya kamu salah, udah telat saya bilang. Ya kan, itu masalah budaya Bapak Ibu. Ya, jadi itu nurun. Kadang-kadang saya sama anak saya sudah 7 kurang seperempat, udah di mobil, istri saya bolak-balik lari. Oh cepet-cepet jam 7 kok perginya, saya bilang kan udah di ngomongin dari jauh-jauh hari. Jam 7, itu budayakan on time. Bisa kok Bapak Ibu. Mulai pertemuan juga on time. Kemarin kita bisnis seminar bisa kok on time Jakarta. Kenapa? Nggak peduli saya, jam 1 mulai. Itu Bapak Ibu, kalau dibiasakan nggak bisa Bapak Ibu. Kalau kita masih bingung-bingung, karena saya berprinsip gini, kalau kita mengadakan sebuah pertemuan besar, semuanya harus disiapkan 1 hari sebelumnya. Nggak bisa Bapak Ibu mengadakan bisnis seminar, itu nanti atur lagi laptop, atur lagi LCD, saya paling nggak mau. Kalau mulai jam 1 sudah harus standby semua. Jam 12 saya sudah bilang Pak Teddy, Pak, jam 1 kita mulai. Announcer kita mulai. Jam 1 beneran saya mulai, pembicara belum mulai, ya udah keluar dulu, biarin pembicaranya nyusul Bapak Ibu. Itu dibiasakan. Saya pertama-tama waktu di support system lain, saya tidak menjelekkan ya Bapak Ibu. Aduh, jam 1 mulainya jam 4 Bapak Ibu. Jam 1 mulainya jam 3. Jam 1 pintu baru dibuka jam setengah 2, jam 2. Enggak mungkin lah Bapak Ibu menurut saya. Kalau mau acara jam 1, jam 12 itu sudah harus dibuka. Saya pernah hadir ke sebuah seminar, pembicaranya terkenal Bapak Ibu ya. Saya waktu pertama kali ikut seminar dia, acara jam 10 Bapak Ibu. Jam 8 kita sudah diberitahu melalui surat bahwa yang datang duluan, yang duduk di depan. Saya sudah datang pagi jam 8, pintu nggak dibuka-buka. Jam setengah 10 pintu baru dibuka, Anda tahu, waduh desek-desekan Bapak Ibu, saya bayar mahal untuk hadir seminar tersebut. Pulang dari seminar saya email beliau. Pak, saya kemarin hadir ke acara Anda sangat bagus, saya sangat salut sekali dengan pembicaraan Anda, tapi Anda bicara kadang-kadang nggak di training staff Anda. Saya bilang begitu.
Kami ngantri dari jam 8, acara mau dimulai jam 10, kenapa jam 9 nggak dibuka, setengah 10 baru buka. Saya terus terang sudah bayar mahal, dan saya merasa nggak nyaman. Dia minta maaf sama saya Bapak Ibu. Bukan masalah maafnya Bapak Ibu, supaya berikutnya nggak terjadi seperti itu lagi. Karena kalau dia nggak dikasih tahu, dia nggak tahu. Dia pikir stafnya sudah lancar-lancar aja. Saya sengaja kirim email, bukannya saya minta menuntut dia minta maaf sama saya, enggak. Supaya kedepannya nggak terjadi seperti itu lagi. Nah ini mulai pertemuan on time. Saya OPP di Pulau Mas Bapak Ibu, jam setengah 8 seperempat mulai. Kadang-kadang baru mulai 2 orang, stres juga Bapak Ibu jadi pembicara mulai 2 orang OPP, tapi saya mulai loh, nggak masalah. Karena kalau kita biasakan kita nunggu, emangnya supir angkot Bapak Ibu, sudah penuh baru jalan, ya kan? Jangan, jalan aja. Jadi yang sinergis dengan saya di OPP Pulau Mas tahu, kalau datangnya jam 8 lewat seperempat, setengah 9, habis 7 langkahnya Bapak Ibu, sudah selesai OPP-nya. Itu harus dibangun budaya tersebut Bapak Ibu. Nggak akan bisa deh, kalau kita nggak memulai sekarang, on time tuh nggak akan bisa. Saya banyak keliling-keliling keluar kota, untuk on time tuh susah sekali. Memang itu budaya. Waktu awal-awal saya dengan Pak Suprato mau membudayakan on time, itu juga sulit sekali. Kita sudah mulai masih sepi, tapi kita paksa harus mulai. On time Bapak Ibu bisa, seperti itu. Masalah budaya Bapak Ibu, bisa direncanakan kok, seperti itu. Kalau kita ada janji itu betul-betul menghargai. Jangan sampai kalau misalnya kita datangnya terlambat, dia keburu pulang gitu loh. Dia sudah nunggu kita terlalu lama, nggak nyaman loh Bapak Ibu. Saya kalau nganter anak saya ke dokter aja, kalau misalnya dokternya datangnya lama, saya suruh istri saya ganti dokter Bapak Ibu. Sudah bayar kok suruh nunggu, dia suruh datang jam 10 nggak datang-datang. Setengah 11, jam 11 saya bilang ganti dokter yang sebelah kanan tuh, sepi saya bilang. Sama kok pinter udah lulus sama-sama dokter saya bilang. Seperti itu, iya. Kita udah bayar kok Bapak Ibu. Kadang-kadang kan begitu mereka. Kalau sudah siap semua, kalau Grand OPP kan, udah duduk rapi baru masuk. Kalau Grand OPP di daerah Bapak Ibu, saya datang lebih awal. Karena saya nggak menganggap diri saya bos. Saya nggak menganggap diri saya sebagai manajer. Itu pertemuan-pertemuan saya. Saya datang lebih awal, nggak apa-apa. Kadang-kadang dulu Bapak Ibu ya, saya kalau pembicara di kota mana-mana, itu kadang-kadang mereka risih. Karena pembicara itu disuruh diem di kamar dulu. Kalau nanti sudah mau mulai baru dipanggil, baru dijemput, saya nggak nyaman seperti itu. Jadi pembicara ya kalau saya sudah siap ya saya duduk. Kalau misalnya belum ada waktunya belum mulai ya saya duduk aja nggak apa-apa. Saya disuruh di penjara di depan kamar itu nggak betah saya Bapak Ibu. Ini udah jamnya nggak dijemput-jemput lagi ya. Kadang-kadang saya keluar langsung, Pak belum Pak. Enggak lah saya tunggu di sini saya bilang. Nggak nyaman saya Bapak Ibu. Disuruh dibekep di kamar gitu. So, nanti Pak sebentar Pak, nanti kita jemput Pak. Nggak bisa, datang saya kuasai ruangan, saya lebih nyaman duduk nggak apa-apa. Kadang-kadang mereka bingung, loh pembicaranya sudah datang. Iyalah kamu yang nggak on time dalam hati saya. Bukannya saya yang duluan, memang waktunya sudah mestinya mulai seperti itu. Coba deh Bapak Ibu, kita buat on time itu enak sekali nanti. OPP kita rapi sekali. Kita core system kita berkembangnya nanti akan enak sekali. Kita sponsoring up akan enak sekali. Budaya ini Bapak Ibu. Nah, yang berikutnya, mau jadi distributor yang profesional itu juga harus mandiri. Kalau nggak mandiri, ya udah. Susah Bapak Ibu. Saya selalu berprinsip gini, orang lain bisa, kita juga harus bisa. Saya awalnya nggak pernah kok jalanin bisnis multi level. Ini pengalaman pertama saya, tapi saya mau belajar. Saya mau mandiri Bapak Ibu. Dari awal Pak Suprato ngajarin saya cara presentasi, saya catet Bapak Ibu. Nggak pernah saya mesen minum, mesen makan kalau lagi Pak Suprato bantu saya presentasi. Saya perhatikan kata demi kata, kalimat demi kalimat saya pelajari betul-betul. Sampai rumah kadang-kadang saya catat ulang loh Bapak Ibu, padahal saya nggak melankolis. Karena apa? Saya mau mandiri, betul-betul saya mau mandiri. Dan betul-betul saya sekarang saya rasakan manfaatnya. Saya mau bangun grup saya di luar kota dimanapun, saya nggak bergantung dengan Pak Suprato atau Pak Edo. Kalau saya punya kesempatan dan saya punya niat, saya mau bangun kota tersebut, saya berangkat Bapak Ibu. Saya mandiri, karena apa? Skillnya cuma begitu-begitu aja. Buat daftar nama, presentasi, follow up dari dulu 6 tahun yang lalu sampai sekarang begitu aja Bapak Ibu, nggak berubah. Ya kan masa sih diulang-ulang kecuali idiot deh Bapak Ibu, menurut saya nggak bisa. Kalau nggak idiot masa sih kita ulangi hal itu terus nggak bisa gitu loh. Pasti bisa. Saya mau mandiri Bapak Ibu. Banyak orang tuh yang dia memang nggak mau mandiri. Didampingi presentasi, dia pernah saya bantu online presentasi, dia pesan bakso makan di sana Bapak Ibu. Saya selesai presentasi, dia datang, dia tanya saya, Pak sudah join apa belum? Aduh saya bilang ini konsepnya nggak mengerti dia. Dibantu presentasi bukan ngeliat, tapi fokus dia supaya upline bisa joinin orang Bapak Ibu. Kalau saya waktu dibantu Pak Suprato, konsep saya nggak seperti itu.
Pak Suprato bantu saya cari ilmunya, saya ambil ilmunya. Karena saya tahu Pak Suprato suatu saat pasti akan sibuk. Karena cepat-cepat saya ambil waktunya. Pak Suprato follow up, saya ikut. Meskipun nggak prospek saya, kadang-kadang saya tanya, Pak Anda ada waktu kapan untuk follow up, saya ikut. Saya nggak mikirin itu prospek saya, enggak atau prospek saya, enggak. Saya mau belajar ilmunya dari Pak Suprato, Bapak Ibu. Dan sekarang betul-betul saya bisa mandiri. Dan tetap konsultasi, Bapak Ibu. Bukan berarti mandiri itu nggak konsultasi. Tetap kita konsultasi, tapi caranya kan cuma begitu-begitu aja gitu loh. Kita pasti akan bisa. Saya nggak tahu kalau ada orang yang dia tuh nggak mau mandiri. Saya berpikir kapan gitu loh. Nggak ada lah leader bintang 8 yang bonusnya gede, current-nya besar, itu nggak bisa jadi presenter Bapak Ibu. Nggak mungkin. Saya betul-betul belajar loh Bapak Ibu ya. Nah ini, golden rule-nya adalah ini bisnis kita sendiri. Banyak sekali orang yang nggak mau mandiri karena mereka berpikir kalau mereka tidak dibantu oleh upline-nya, kalau mereka mengembangkan bisnis di sebuah daerah atau sebuah kota, mereka berpikir ini upline-nya akan untung juga. Itu pola pikirnya seperti itu. Mereka nggak menghargai golden rule-nya Bapak Ibu. Kalau saya pribadi nggak seperti itu. Saya mau bangun di luar kota seperti apa? Begitu bisnis itu berkembang, begitu bonus saya dapatkan, Pak Suprato nggak minta fee kok sama saya untuk ngajarin. Nggak seperti itu. Bonusnya betul-betul kita terima Bapak Ibu. Ngapain bingungin upline kalau upline nggak bantu? Kalau Pak Suprato ngasih saya waktu untuk konsultasi aja saya sudah berterima kasih. Nggak pernah Bapak Ibu banyak waktu saya minta Pak Suprato bantu meeting, karena saya berpikir gitu-gitu aja kok, follow up gitu-gitu aja. Emangnya ada Pak Suprato pendiri perusahaan Tianxi berubah? Enggak lah, tetap begitu. Makanya betul-betul nih golden rule-nya harus kita pegang Bapak Ibu. Kalau kita masih berpikiran, begitu kita berkembang bisnisnya, upline nggak bantu, itu berarti upline ambil keuntungan dari kita, enggak akan ketemu Bapak Ibu. Jangan pernah berpikir seperti itu akan membuat kita picik Bapak Ibu. Buka katup kita, karena kita ingin punya bisnis yang besar. Mandiri, mau nggak mau. Belajar Bapak Ibu, saya dulu. Waktu presentasi masih pakai zaman primitif Bapak Ibu, pakai whiteboard, pakai spidol, pakai tangan nih. Setelah selesai hapus, ini hitam semua. Waktu pertama kita perubahan transisi, pakai laptop, pakai infocus, saya orang yang nggak biasa dengan teknologi. Saya bingung Pak Suprato bawa apa ini. Begitu dipasang waktu itu OPP di Gatot Subroto saya lupa di mana. Saya belajar loh. Kabelnya nyambung ke laptop gimana. Saya sampai catat di agenda saya Bapak Ibu. Kabel yang biru itu nyambung ke situ karena memang saya nggak punya laptop. Saya sampai catat ini coloknya ke situ, ini colok. Karena apa? Saya takut Pak Suprato keluar kota, saya disuruh pegang ini saya nggak bisa. Betul kejadian Pak Suprato keluar kota suruh saya Bapak Ibu. Untung saya ada catatan, saya telepon Pak Freddy, Fred jangan nggak datang OPP loh ya. Ini bisa berantakan nih saya bilang, ini pertama kali nih. Belajar Bapak Ibu, saya betul-betul belajar loh. Karena apa? Mau mandiri suatu saat, saya takut sekali Pak Suprato gak ada di OPP, celaka saya Bapak Ibu. Saya beli Infocus sama beli laptop, itu orang yang betul-betul males untuk datang ke toko nawar itu saya nggak mau. Saya telepon teman saya bilang, beli untuk presentasi saya bilang, yang bisa keluar sinar saya bilang ya. Saya nggak tahu namanya ini apa. Saya bilang sama teman saya nggak tahu ada yang 2000 lunen apa-apa, saya nggak ngerti. Pokoknya jangan burem, saya bilang. Antar ke rumah, yang penting terang, saya bilang. Kalau burem saya balikin, saya bilang. Dia antar. Beli laptop juga begitu Bapak Ibu. Saya males gitu loh, ngutak-ngutik elektronik. Laptop saya bilang, yang penting saya mau kerja untuk presentasi. Yang paling penting saya bilang, ini saya sebutnya dulu remote Bapak Ibu ya. Yang penting bisa ada remote, saya mau presentasi saya cetek-cetek bisa saya bilang. Kamu kirim saya bilang. Harga nggak jadi masalah. Saya pikir USB yang di sini, yang ditaruh di sini, saya pikir itu Bluetooth Bapak Ibu. Jadi saya bilang dia, yang penting ada Bluetooth-nya ya saya bilang. Dia tanya saya, lu Bluetooth untuk apa? Ya untuk presentasi. Presentasi pakai Bluetooth pakai apa ya kata dia. Pokoknya kirim deh saya bilang ya. Kirim baru tahu saya ternyata bukan Bluetooth itu Bapak Ibu. Itu belajar loh Bapak Ibu ya. Perjuangan loh, untuk ke arah sana itu perjuangan. Yang ikut OPP saya di Pulau Mas, sengsara sebelum Pak Edo sama Pak Suprato datang. Saya waktu itu nggak tahu kalau gambar besar atau kecil ini harus dimajuin atau dimundurin. Saya puter itu keluarnya kotaknya kecil karena terlalu deket. Crossline saya tanya, Pak itu kekecilan gambarnya. Saya bilang apa? Tipe saya memang seperti itu. Saya bilang, saya belinya memang tipe yang seperti itu. Saya bilang, yang penting kelihatan gambar lah. Saya bilang, saya panas juga udah ngikut ngatur saya ya. Begitu puter, Grand OPP Pak Edo sama Pak Suprato datang. Pak kok kecil banget? Saya masih ngomong gitu, ya tipenya seperti itu. Saya bilang, Pak Suprato sama Pak Edo langsung maju mundur. Waduh saya baru tahu, belajar Bapak Ibu.
Wah, crossline saya udah mikir memang gemblung ini ya. Tapi belajar loh saya Bapak Ibu ya. Nah, ini pengalaman lagi mengenai Bluetooth lagi, saya nggak tahu. Yang saya pikir Bluetooth itu mau kirim kemana-mana bisa. Saya dapat gambar logo Tianxi, dikirim sama teman saya, rekan saya, makan bakso, dia kasih mau nggak? Mau, saya bilang, hidupin Bluetoothnya. Gimana nih handphone saya, kamu hidupin deh, saya bilang Bluetoothnya. Ada nggak Bluetoothnya? Carilah saya bilang ya. Ada, begitu ada dikirim. Wah, saya tahu nih teknologi Bluetooth, saya telepon downline saya. Mau nggak logo Tianxi? Saya bilang, buka Bluetooth kamu, saya bilang. Saya di Kelapa Gading, dia di Rawamangun Bapak Ibu. Saya kirim begini kan, saya telepon dia, udah masuk belum? Belum kata dia. Gimana sih handphone kamu? Saya bilang. Saya kirim ulang, saya bilang. Saya kirim lagi, telepon lagi, nggak masuk lagi. Rekan saya yang tadi ngirim kan di sebelah saya, ngirimnya kemana? Ke Rawamangun. Ya nggak bisa katanya. Saya bilang, nggak ngomong dari tadi, saya bilang. Tapi sekarang saya Bluetooth udah tahu loh Bapak Ibu ya, jangan main-main. Nah itu, belajar. Mau mandiri Bapak Ibu, belajar terus. Memang saya gaptek, tapi pelan-pelan saya tahu gitu loh. Ya ilmunya cuma segitu-segitu aja Bapak Ibu. Sekarang downline saya mau beli LCD, saya bisa tahu. Ini lu pilih yang 2000 apa 4000, tahu 2000 apa 2400. Padahal tahunya cuma itu Bapak Ibu ya. Nah, tapi paling nggak tahu gitu loh, seperti itu. Saya mau belajar Bapak Ibu. Ya meskipun hal-hal yang saya nggak nyaman, yang nggak saya sukai, tapi saya mau belajar gitu loh. Ya nggak apa-apa Bapak Ibu, ya namanya proses kok. Orang kan ada yang senang elektronik, ada yang nggak, seperti itu. Beli pointer ini juga saya nggak pergi ke toko, saya suruh dia kirim aja. Pokoknya apa yang saya mau, itu pokoknya datang, hidup bisa saya pakai untuk presentasi, selesai Bapak Ibu, saya tinggal bayar. Males saya datang-datang ke toko komputer itu. Apa Amadeus lagi leadership weekend tunjukin saya ada hard disk di luar, saya bingung ini apa ya dia pakai bawa-bawa. Udah kepikir saya mau ini untuk apa. Beliau nawarin saya, nantilah saya bilang, belum terlalu kepake, seperti itu. Ya, tapi saya nggak tahu memang itu, hadis ada di luar apa-apa. Dia bawa-bawa gitu ya. Saya pikir keren juga ya saya kalau bawa-bawa itu ya. Ada downline saya yang bilang, begitu dia tahu saya gaptek, Pak, Bapak bawa-bawa laptop, saya pikir Bapak pinter komputer loh, saya bilang. Saya dalam hati saya, kamu menghina ya, saya bilang. Belajar Bapak Ibu ya, pengalaman-pengalaman itu suatu saat kita bisa, memang dulu nggak bisa tapi bisa, seperti itu. Banyak deh yang kacau-kacau Bapak Ibu ya. Konsultasi dengan upline aktif. Yang tadi saya ceritakan bahwa ya udah, yang penting kita presentasi follow up kita sudah tahu, yang paling penting adalah konsultasi dengan upline aktif CP. Kalau upline-nya nggak CP, jangan konsultasi sama dia Bapak Ibu, racun itu buat kita sengsara. Lihat aja yang CP. Kalau dia nggak CP, cari atasnya. Seperti itu. Saya prinsip gitu kok. Saya cari upline yang betul-betul CP. Anda juga begitu, kalau misalnya upline yang nggak CP atau berhenti di tengah jalan gimana? Cari atasnya. Kan garis sponsorisasinya kita tahu. Berikutnya, profesional itu juga harus kita punya mental sebagai pemenang, Bapak Ibu. Mental sebagai pemenang itu poinnya adalah kita harus berpikir keberhasilan atau kegagalan adalah sebuah konsekuensi. Saya berpikir seperti itu, Bapak Ibu. Kalau bicara banyak kegagalan ya, mungkin orang berpikir saya banyak gagal. Reward Mercy, reward mobil mewah nggak dapat. Saya kejar Bapak Ibu, reward Mercy, reward mobil mewah saya kejar. Saya kerja keras, begitu Pak Suprato terima di Malaysia, saya kerja keras. Dan saya memang paham bisnis saya waktu itu belum bisa mencapai seperti itu. Begitu ada pengumuman di Jakarta, bulan September, 50 Mercy nggak dapat. Saya nggak dapat, nggak apa-apa Bapak Ibu, saya tetap kok berjuang. Nggak saya nyalain Tianxi-nya, nggak saya salah-salahin upline-nya, enggak Bapak Ibu. Artinya perlombaan yang lalu sudah selesai, kita mulai lagi. Saya kejar lagi yang Kenya Bapak Ibu. Begitu Kenya keluar, nggak ada nama lagi. Ada Indra, tapi Indra Friadi Bapak Ibu. Bukan Indra Kurniawan. Ya, downline saya ada dari luar kota, terima selamat ya Pak. Itu Indra yang dari Jogja, saya bilang. Indra yang dari Jakarta, bukan itu saya bilang. Tapi saya nggak mundur. Setelah dari Kenya, saya fight lagi Bapak Ibu. Nggak apa-apa kok. Saya cuma bilang kalau pengumuman, mobil mewah nggak keluar, saya cuma bilang sama istri saya, Lin, sabar ya saya bilang. Tenang, saya bilang, sabar. Iya Indra, kalau nggak sabar nggak kawin sama kamu katanya. Nah, saya bilang, ya ini udah masalah pribadi nih saya bilang. Kita kan ngomongin mobil mewah saya bilang. Jangan ngomong ke kawin-kawin dong saya bilang. Ya istri saya tuh gitu, dia tanya ya memang ya namanya dia pingin kan suaminya terima mobil mewah. Tapi saya nggak pernah kok Bapak Ibu menyesal atau apa, enggak, fight terus Bapak Ibu, berjuang terus.
Sampai akhir hayat masa nggak dapat Bapak Ibu. Ya kan? Pasti dapat lah, nggak mungkin nggak dapat gitu. Tapi banyak orang yang saya lihat, begitu dia nggak dapat mobil, dia banyak menyalahkan. Dia bilang Tiansi ginilah, upline-nya ginilah, nggak adil lah. Enggak Bapak Ibu, itu komputer keluar semua dari angka. Nggak mungkin dimanipulasi. Berarti fair, kalau memang kita belum dapat ya bisnis kita belum maju. Bisnis kita belum besar, itu aja konsekuensinya. Jadi saya nggak pernah melihat bahwa itu sebagai sebuah kegagalan, saya anggap itu sebagai sebuah feedback. Saya ukur lagi bisnis saya ternyata, oh begini. Saya evaluasi, ternyata begini. Yang perlu saya tingkatkan keseimbangan. Saya seimbangkan lagi Bapak Ibu. Saya berusaha fight lagi, nggak salah-salahin orang. Banyak orang yang begitu, dia berpikir, aduh, gagal. Enggak. Kalau kita melakukan sesuatu, kalau kita ada nggak sampai goal kita, ya kita jadikan itu feedback. Kita rubah strateginya lagi, kita rubah tindakan lagi, dan kita bertindak lagi. Itu Bapak Ibu. Mental sebagai seorang pemenang. Jangan mentalnya seperti kerupuk. Dikit-dikit procok. Hancur Bapak Ibu ya. Harus kuat kita Bapak Ibu. Ah ini, saya paling senang dengan kalimat ini. The real champion is not just winning the competition, but everyone who can stand up for every failure. Juara sejati itu adalah orang yang bisa bangkit pada saat situasi memang nggak enak. Ini orang yang profesional seperti itu Bapak Ibu. Kalau situasi enak-enak aja, nggak perlu sikap positif Bapak Ibu. Tapi pada saat situasi nggak enak, itu betul-betul ditempa kita mentalnya harus betul-betul sebagai seorang profesional. Nah ini, integritas Bapak Ibu ya. Seorang yang profesional itu juga harus punya integritas yang tinggi. Nah definisi integritas itu apa? Definisi integritas itu adalah kalau kita melakukan sesuatu, betul-betul kita menganggap ini sebagai sebuah nilai. Artinya kalau misalnya Anda mengatakan A, ya Anda harus A. Atau kalau ada sebuah aturan yang mengatakan bahwa ini nggak boleh, meskipun nggak ada orang ya kita nggak boleh. Itu yang namanya integritas. Jadi betul-betul kita melihat bahwa kalau nggak ada orang, misalnya dilarang buang sampah. Kalau nggak ada orang, ya jangan buang sampah juga. Jangan kalau ada orang nggak buang sampah, tapi nggak ada orang buang sampah. Itu namanya nggak punya integritas. Nah kita kalau mau jadi distributor yang profesional juga harus seperti itu. Saya pernah punya pengalaman dengan putri saya Bapak Ibu. Yang nggak tahu dia di sekolah ada diajarkan mengenai global warming. Gurunya mengatakan kalau misalnya jaraknya nggak terlalu jauh, itu jalan kaki aja. Jangan naik mobil, karena kalau naik mobil BBM-nya juga habis dan juga pemanasan global. Satu saat Bapak Ibu saya ngajak dia ke salon. Dari rumah saya ke salon tersebut itu sebenarnya cukup jauh, sekitar kurang lebih 1 kilo. Nah saya mau begitu sudah janjian, begitu mau pergi kok saya lihat dia pakai topi. Loh kok pakai topi saya bilang, iya kan deket jalan aja. Lah saya bilang ini kan panas jam 12 saya bilang. Kalau jalan kan kita panas banget saya bilang. Enggak, guru saya mengatakan seperti itu. Pemanasan global katanya. Ya pemanasan global sih pemanasan global. Saya bilang ini jam 12 siang. Naik mobil lah saya bilang ya. Kalau sore nggak apa-apa, kalau pagi nggak apa-apa. Nah itu saya lihat ya. Kalau misalnya seseorang yang punya integritas itu seperti itu. Gurunya mengatakan begitu, dia begitu loh Bapak Ibu. Saya bilang naik mobil, enggak. Naik mobil, enggak. Kalau enggak naik mobil, enggak ke salon katanya. Ya udahlah, jalan kaki saya bilang. Gitu Bapak Ibu, ini yang namanya integritas. Jadi kita juga seperti itu. Kalau misalnya sebagai contoh di OPP, misalnya nggak ada orang, sponsornya atau pengundangnya nggak ada, ya udah didiemin. Kita edifikasi, jangan nggak ada orangnya atau nggak ada sponsornya, kita sponsori Bapak Ibu. Nah itu nggak ada integritas. Ini betul-betul harus dibangun loh, nilai ini Bapak Ibu. Nggak gampang. Bangun integritas itu nggak gampang, karena apa? Kadang-kadang kita terpengaruh. Ada sebuah kebutuhan, matanya mulai hijau, mulai lupa integritas Bapak Ibu. Kalau cukup-cukup aja sih nggak susah integritas, tapi kadang-kadang kalau kita butuh, integritas itu penting sekali. Ini Bapak Ibu, do the right things. Kalau kita ingin punya bisnis yang besar Bapak Ibu, kadang-kadang kita melakukan sesuatu, apa yang sudah kita lakukan itu benar Bapak Ibu. Tapi kadang-kadang kita belum menghasilkan dengan sesuai yang apa yang kita harapkan. Kita sudah melakukan hal yang benar. Kita melakukan apa yang harus kita lakukan, bukan apa yang ingin kita lakukan. Tapi kita sudah lakukan, bisnis kita belum berkembang Bapak Ibu. Ini yang kadang-kadang mempengaruhi kita. Ada sebuah cerita Bapak Ibu tentang seorang anak pagi-pagi lagi jalan. Dia jalan, dia lihat ada seekor buaya yang sudah terjaring, terikat, dan anak itu lewat. Buaya itu bilang kepada anak kecil ini, tolong lepaskan saya. Saya terjebak, tertangkap oleh perangkap penduduk. Saya lagi cari makan untuk anak-anak saya, dan saya terperangkap. Tolong, lepaskan saya butuh makanan. Dan anak ini terus mengatakan kepada buaya ini, kalau saya lepaskan Anda pasti akan makan saya. Buaya ini mengatakan kepada anak ini, enggak, saya enggak akan makan Anda. Oke, anak itu akhirnya lepaskan.
Begitu dilepaskan Bapak Ibu, anak itu langsung dicaplok oleh buaya tersebut, digigit. Dan sebelum dimakan, anak itu mengatakan kepada buaya ini, kenapa saya dimakan? Tadi kan perjanjiannya kalau saya sudah nolong Anda nggak makan saya. Buaya ini mengatakan, ini hukum dunia. Di dunia ini seperti inilah, kejam. Akhirnya anak ini bilang kepada buaya, beri saya kesempatan, saya ingin tanya binatang yang lain, apakah di dunia ini memang betul-betul punya hukum seperti ini. Akhirnya ada seekor burung gereja, akhirnya anak itu diizinkan oleh buaya, tanya kepada burung gereja ini. Anak kecil ini menceritakan kejadiannya, dan burung gereja akhirnya mengatakan, memang seperti ini hukum di dunia. Pagi-pagi tadi saya nyari makan untuk anak-anak saya, anak burung ini, dan ternyata tiba-tiba ada seekor ular datang memakan anak-anak saya tanpa saya bisa berikan pertolongan. Saya minta kepada teman-teman di hutan untuk bantu saya, tapi tidak ada yang membantu. Ya memang ini hukum di dunia seperti ini, kejam. Akhirnya anak ini masih belum puas, dia minta kesempatan lagi untuk bertanya dengan seekor keledai yang sedang lewat. Dan keledai ini diceritakan kejadiannya dan ditanya tanggapannya seperti apa. Keledai ini mengatakan, ya ini memang hukum dunia, kejam. Saya sudah bertahun-tahun dipelihara oleh seorang petani, saya hanya diberi makan secukupnya. Saya tidak diberikan makan yang banyak, saya dikuras tenaganya, dan sampai sekarang, begitu saya tidak dibutuhkan, saya dilepaskan di hutan seperti ini. Ini hukum dunia, ini kejamnya dunia seperti ini. Dan akhirnya anak ini mulai kecewa, kok kenapa? Semua yang ditanya seperti ini. Dia bertanya lagi kepada satu kelinci yang sedang lewat. Kelinci ini ditanya, gimana pendapat Anda mengenai kejadian seperti ini? Dan kelinci ini mengatakan, saya punya pendapat yang berbeda dengan keledai dan burung. Tapi tolong, buaya, kita diskusi dulu bertiga. Buaya itu mengatakan kepada kelinci, kamu pikir saya bodoh? Begitu saya lepaskan anak ini akan lari. Dan si kelinci mengatakan kepada si buaya, Anda nggak usah khawatir. Begitu anak ini mau lari, Anda tinggal kibaskan ekor Anda, anak itu akan jatuh dan Anda bisa tangkap lagi. Akhirnya buaya ini percaya dan akhirnya dilepas. Begitu anak ini dilepas, si kelinci teriak kepada anak ini, lari sekencang-kencangnya. Cari penduduk desa dan bawa penduduk desa untuk tangkap buaya. Begitu dilepas anak ini langsung lari Bapak Ibu. Dan buaya tidak bisa mengejar. Dan akhirnya penduduk datang mengejar buaya tersebut lari. Dan pada suatu kesempatan Bapak Ibu, ada anjing dari anak kecil ini ikut nguber buaya. Dan si anjing melihat ada seekor kelinci, langsung dicaplok. Langsung dimakan. Dan begitu anak kecil ini melihat, anak kecil ini berusaha membantu kelinci ini agar tidak dimakan oleh anjing ini. Dan tidak tertolong Bapak Ibu, akhirnya kelinci ini dimakan oleh anjing. Anak itu berpikir, inilah dunia, inilah hukum di dunia. Kejam Bapak Ibu. Bapak Ibu, poin dari cerita ini apa? Kadang-kadang kita mau menjadi seorang distributor yang profesional, kita sudah tunjukkan integritas kita sudah lakukan hal-hal yang benar, itu kadang-kadang kita tidak berhasil. Tapi Bapak Ibu saya yakinkan kepada Anda, kalau kita sebagai profesional, kita lakukan bisnis ini dengan sepenuh hati, dengan integritas yang tinggi, pasti ada hasilnya suatu saat Bapak Ibu. Sekian dari saya, terima kasih. Nah Bapak Ibu, siapa yang suka nonton film? Wah banyak ya. Nah, saya sama istri saya sangat suka sekali nonton film, ya. Dan kami paling senang kalau nunggu bulan Juni atau bulan Juli. Kenapa? Karena di Amerika sana kalau bulan Juni, bulan Juli itu banyak sekali film-film yang bagus. Di sana summer. Dan dulu saya ingat kalau di Indonesia itu mau nunggu film di Amerika sudah main itu kadang-kadang nunggunya lama. Tapi sekarang enaknya langsung. Kalau di Amerika main tanggal 1, Indonesia juga main tanggal 1. Wah banyak sekali film-film baru yang saya nonton bulan Juni, bulan Juli ya. Ada film Batman, ada film Superman ya, banyak sekali. Nah, saya ada nonton satu film yang betul-betul saya lihat ini saya banyak belajar dari film ini, Bapak Ibu. Nah ini filmnya ini, mungkin Anda sudah pernah nonton. Hancock. Nah Hancock ini keren Bapak Ibu ya. Kalau Anda lihat Superman itu kan kemampuannya bisa terbang ya, bisa nangkap peluru. Kalau Hancock ini juga punya kekuatan yang melebihi manusia. Ya dia bisa angkat mobil, dia bisa terbang seperti itu. Nah tapi Anda lihat penampilan Hancock sama penampilan Superman beda nggak Bapak Ibu? Kalau Hancock itu penampilannya kacau, Anda lihat brengosnya nggak dicukur ya, pakainya udah kayak preman lah Bapak Ibu ya. Kalau Superman kan rapi Bapak Ibu. Nah Hancock ini banyak sekali menolong penduduk di sebuah kota, tapi Hancock ini sangat dibenci oleh penduduk tersebut. Aneh kan? Banyak menumpas kejahatan tapi banyak dibenci oleh penduduk tersebut. Kenapa Bapak Ibu? Karena dia nggak bisa kontrol sikapnya. Anda lihat, tiap pagi dia kalau nggak ada kerjaan, nggak menumpas penjahat, kerjaannya minum alkohol Bapak Ibu. Sampai mabok.
dan kerjaannya di pinggir jalan mabuk-mabukan. Anda lihat tampang preman kan seperti ini. Ya kan? Nah, akhirnya sampai suatu saat Bapak Ibu, dia ketemu dengan seorang konsultan yang mana konsultan ini bekerjanya untuk meningkatkan image sebuah perusahaan. Nah, Anda lihat ya, ini saya tunjukkan dulu, dia kalau terbang, habis terbang turun ke tanah, dia nggak bisa kontrol. Kenapa? Dibenci. Makanya ini hancur semua Bapak Ibu ya. Makanya dia dimarahin sama penduduk. Habis bantu orang, itu tanahnya hancur semua karena dia nggak bisa kontrol kekuatannya. Masalah sikap Bapak Ibu. Nah, terus berikutnya ini, dia ada menolong seorang konsultan yang tadi saya ceritakan kerjanya meningkatkan image perusahaan. Waktu itu konsultan ini ada berhenti di tengah rel kereta api dan keretanya mau jalan. Dia datang, dia angkat Bapak Ibu. Nah, setelah dibantu, konsultan ini jadi bingung. Kenapa setelah dibantu, mestinya banyak orang tepukin tangan kepada Hancock, tapi banyak orang malah marah-marah kepada Hancock. Akhirnya dia telusuri, ternyata memang Hancock ini yang tadi ada masalah sikap. Penampilannya nggak benar, Bapak Ibu. Ya, akhirnya oleh konsultan ini dia bilang, yuk kita rubah image Anda. Dan Anda harus mengakui dosa Anda, caranya gimana Anda harus masuk penjara dulu. Dan akhirnya karena dia mau berubah, dia mau masuk penjara. Dan setelah masuk penjara, betul-betul dirubah penampilannya oleh konsultan ini. Jadi punya seragam. Wah, sekarang keren kan? Brengosnya sudah bersih Bapak Ibu ya. Tuh, lihat seragamnya juga keren kan? Kayak Superman seperti ini. Dari sini, begitu dia rubah penampilannya Bapak Ibu, banyak orang senang. Akhirnya dia dihargai oleh penduduk kota tersebut. Sebelumnya enggak loh, padahal banyak bantu orang. Nah Bapak Ibu, pada malam hari ini saya ingin bagikan sebuah topik kepada Anda. Kita sudah berada di sebuah industri yang besar. Kita semua menjadi distributor Tianxi dan kita berada di support system, core system. Yang mana kita dididik untuk menjadi seorang yang punya kepribadian yang baik. Nah sekarang apa yang terjadi kalau Bapak Ibu nggak profesional? Ya, jadi saya ingin bagikan topik how to become a professional. Artinya bagaimana caranya supaya kita menjadi distributor Tianxi yang punya profesionalisme yang tinggi. Ya, karena terus terang banyak sekali orang yang join Tianxi, mereka tuh masih kacau Bapak Ibu. Mereka nggak tahu tujuannya mau kemana. Sehingga mereka tuh jalankan bisnisnya ya asal-asalan aja Bapak Ibu. Saya sangat hargai orang-orang yang jalankan bisnis Tianxi dan mereka sudah lakukan proses kerja Bapak Ibu. Tapi kalau proses kerja tidak didukung oleh sikap yang baik, tidak didukung dengan profesionalisme yang tinggi, akhirnya bisnisnya juga nggak kemana-mana. Banyak sekali pengalaman saya dari grup saya pribadi Bapak Ibu, karena masalah tidak profesional artinya grupnya nggak berkembang. Nah, saya sangat concern dengan apa yang namanya pembelajaran, learn Bapak Ibu. Saya nggak tahu dengan Anda, kira-kira kalau Anda join di Tianxi, fokus Anda hanya cari uang apa enggak? Kalau fokus Anda cuma cari uang, memang betul, saya pun cari uang di Tianxi Bapak Ibu. Tapi saya nggak hanya sekedar cari uang, saya berusaha meningkatkan perkembangan kepribadian saya. Yaitu saya dengan belajar. Tapi ada orang yang dia memang fokusnya hanya cari uang. Sehingga yang penting dia sponsori orang, dia dapat bonus, dia selesai. Dia nggak pernah mau meningkatkan perkembangan pembelajarannya. Jadi perlu kita bedakan earn versus learn. Artinya kalau Anda hanya mau dapat uang, ya nggak apa-apa, nggak usah belajar di core system juga, Anda nggak perlu baca buku juga bisa dapat uang. Begitu Anda menguasai marketing plan, begitu Anda semangat, Anda presentasi ke teman Anda join, Anda bintang 3, Anda dapat 485.000. Betul Bapak Ibu? Tapi pertanyaannya, mau nggak belajar? Suatu saat misalnya tahun demi tahun Anda kelihatannya juga menarik sekali. Begitu orang berkenalan dengan kita, mereka tahu kita distributor Tianxi, nyaman sekali. Itu yang ada dalam pikiran saya dapat uang dan juga perkembangan kepribadiannya meningkat. Ya, makanya kembali lagi Bapak Ibu harus punya kesadaran untuk meningkatkan nilai tambah, value added Bapak Ibu. Ya, kalau kita nggak pernah mau meningkatkan value added kita, ya nilai kita nggak kemana-mana, segitu aja. Kalau Anda lihat sebuah rotan, begitu baru diambil, rotan itu nggak ada nilai apa-apa. Tapi begitu dibentuk Bapak Ibu, begitu jadi kursi, begitu jadi meja, diekspor itu nilainya tinggi sekali. Kenapa? Karena ada value added, ada nilai tambah. Ya, banyak orang yang nggak mau investasi untuk nilai tambah. Mereka hanya mikirin dari mulut ke bawah. Kalau mikirin dari mulut ke bawah itu makan Bapak Ibu. Ya, tapi investasi dari mulut ke atas, otak untuk belajar, untuk baca buku, itu nggak ada. Sayang Bapak Ibu. Nah, kembali lagi, sekali lagi Bapak Ibu, apakah Anda mau jadi distributor yang profesional atau hanya sekedar menjadi distributor Tianxi yang biasa-biasa aja? Kesadarannya nggak bisa dipaksa kok Bapak Ibu, kita nggak bisa maksa orang. Ya, di sini adalah independent business owner. Ya, nggak bisa kita memaksa tim kerja kita untuk belajar. Ya, kita hanya bisa menyarankan sehingga mereka bisa berkembang. Tapi kalau mereka nggak mau, ya nggak bisa dipaksa. Makanya harus punya kesadaran dulu betul-betul bahwa ingin meningkatkan kepribadiannya.
Nah, saya ingin bagikan beberapa hal Bapak Ibu ya, selama pengalaman saya menjalankan bisnis Tiansi, apa yang saya lakukan supaya saya bisa lebih profesional. Ya, bukan berarti saya paling profesional, enggak. Tapi saya terus terang berusaha meningkatkan terus Bapak Ibu, pembelajaran. Sebagai manusia kadang-kadang kita nggak bisa sempurna, tapi paling enggak kita berusaha menuju yang lebih baik. Tahun demi tahun saya berusaha belajar. Nah, yang pertama Bapak Ibu, penampilan. Saya berusaha Bapak Ibu, menjaga penampilan yang menarik. Penampilan menarik ini bukan berdasarkan misalnya udah ganteng atau udah cantik, itu enggak seperti itu loh Bapak Ibu. Ada orang yang cantik juga ngejengkelin loh Bapak Ibu ya. Ada orang yang ganteng juga bete, buat bete kita. Betul nggak Bapak Ibu? Tapi yang penting apa? Penampilan harus menarik dulu. Kalau kita ingin jadi distributor yang profesional, yang pertama penampilan dulu. Nah, penampilan itu apa aja Bapak Ibu? Yang pertama, berpakaian yang proporsional. Ya artinya kalau kita ingin berbisnis, sudah pasti pakai tangan panjang, kalau ke pertemuan, pakai dasi, pakai jas, pakai sepatu yang benar Bapak Ibu. Jangan pakai tank top kalau wanita ke OPP, coba gimana? Presenternya bicara semua ngeliatin ke tank top. Ya kalau bodinya bagus Bapak Ibu ya. Kalau bodinya berantakan kan bikin bete juga, bikin kacau. Ya pakai baju yang proporsional. Ya kalau wanita ya pakai betul-betul baju bisnis gitu loh Bapak Ibu. Ya kalau yang pria juga pakai baju bisnis. Ada grup saya yang saya lihat ya. Grup orang lain saya nggak terlalu mau perhatiin. Tapi grup sendiri biasanya saya lihat dan kalau memang orang itu mau serius, saya beritahu loh Bapak Ibu. Anda mau serius kan? Anda mau sukses. Kalau saya boleh sarankan, saran saya seperti ini. Kadang-kadang saya kasih tahu, kecuali kalau memang dia nggak mau sukses, dia mau main-main. Kasihan loh Bapak Ibu, orang mau sukses kita nggak beritahu yang benernya gimana. Kadang-kadang Bapak Ibu penampilannya, bajunya sudah bagus. Bajunya sudah proporsional, pakai jas, pakai dasi, tapi sepatunya pakai sepatu cat mau main basket Bapak Ibu. Nggak matching loh Bapak Ibu, banyak sekali. Saya punya pengalaman grup di luar kota. Rekan saya ini kalau ngundang orang ke pertemuan itu banyak sekali. Kalau ngundang orang ke vision seminar, ngundang orang ke OPP itu banyak. Tapi satu kali dia konsultasi kepada saya, Bapak Ibu, kenapa Pak? Saya nggak bisa ngajak orang join. Setelah saya perhatikan, Bapak Ibu, penampilannya nggak matching. Pakai jas, pakai tangan panjang, pakai celana bisnis, sepatunya masih sepatu bola, Bapak Ibu. Sepatu main basket. Gimana orang mau yakin gitu loh? Gimana orang mau yakin kerjasama dengan dia kalau dia penampilannya masih seperti itu? Tapi kalau dirubah sedikit aja Bapak Ibu, itu sudah nilai tambahnya banyak sekali. Penampilan yang menarik itu bukan berarti beli baju yang mahal loh Bapak Ibu. Orang kalau beli baju mahal, kalau dia nggak bisa berpakaian yang menarik, nggak bisa berpakaian rapi, itu juga nggak ada nilai loh. Tapi beli baju yang betul-betul yang menarik, rapi. Nggak mahal nggak apa-apa, asal pakai baju dimasukin, celana yang benar, tali pinggang yang benar, dasi yang benar, sepatu yang benar, itu menarik sekali. Kadang-kadang ada loh sepatunya sudah mangap, Bapak Ibu masih dipakai, ya kan? Sepatunya nggak disemir. Saya kalau untuk hal-hal detail seperti itu, saya melankolis Bapak Ibu. Ya kalau semir sepatu saya nggak pernah delegasi pembantu saya. Bukan saya nggak punya pembantu Bapak Ibu, tapi untuk semir sepatu setiap pagi saya semir Bapak Ibu. Ya saya lap, saya semir. Kenapa? Penampilan. Bukan berarti saya mau jadi peragawan, tapi saya jaga Bapak Ibu. Sudah telat kalau mau jadi peragawan ya. Udah terlanjur jadi distributor Tiansi Bapak Ibu ya. Tapi saya jaga, debu sedikit saya lap Bapak Ibu. Sepatunya nggak perlu mahal kok. Iya loh, kadang-kadang istri saya ngelihat, ngapain kamu Dra? Semir sepatu. Tiap pagi saya lakukan. Saya kalau keluar kota Bapak Ibu, saya nggak pernah lupa bawa semir sama lap sepatu. Saya pesan pembantu saya, semir sama lap sepatu siapkan.